Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri dan kakak-kakak panitia dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nadia Ursula dari SMA Setelah Duci 1 Yogyakarta. Dan di sini saya akan mempresentasikan esai saya tentang rekayasa jembatan energi multisumber EBT untuk mengatasi intermitensi dan meningkatkan efisiensi perolehan energi listrik yang berkelanjutan. Nah, di sini permintaan akan kebutuhan energi listrik di dunia ini terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan energi listrik akibat pergeseran budaya di era revolusi industri keempat. Nah, di sini juga terdapat isu global dalam program PBB yaitu SDGs nomor 7 tentang sumber energi bersih dan terjangkau. Kemudian ada Paris Agreement dan COP26 tentang perubahan iklim dan reduksi emisi karbon. Nah, selain itu juga ada isu global dalam program presidensi G20 tentang transisi energi berkelanjutan. Nah, di sini tuh menyadarkan kita untuk mengedepankan keamanan energi, aksesibilitas, dan keterjangkauan. Nah, dalam energi baru terbarukan, energi listrik yang dihasilkan adalah bentuk konversi energi dari sumber energi bukan listrik menjadi energi listrik yang sifatnya baru terbarukan. Nah, contohnya misalnya energi radiasi matahari, energi hidro, angin, dan sebagainya. Nah, kemudian ciri khas suatu sumber EBT itu memiliki sifat intermitensi. Nah, intermitensi energi itu merupakan kondisi fluktuasi energi berdasarkan karakter sumber energi tersebut. Misalnya, energi matahari, saat siang tiba-tiba mendung atau awan bergerak tiba-tiba. Kemudian, energi hidro itu tergantung pada tinggi rendahnya debit air. Kemudian juga angin bergantung pada kecepatan angin dan arah angin dan sebagainya. Nah, dari situ pula dari berbagai persoalan tersebut, ini timbul suatu ide gimana sih mengatasi fluktuasi tersebut dengan berupa sistem jembatan energi baru terbarukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme penjelasan gagasan saya. Nah, di sini tuh dalam rekayasa ini tuh saya menggunakan berbagai macam sumber EBT, baik dalam jenis yang sama maupun yang tidak sama. Nah, di sini saya contohkan ada dua dengan solar panel atau dengan energi matahari. Kemudian di sini ada micro hydro dan sisanya adalah energi yang lainnya. Nah, kemudian semua sumber energi tersebut masuk melalui proses jembatan energi listrik. Nah, penerapannya seperti ini, ada di sini kelihatan, atau yang kurang kelihatan bisa lihat dari sini. Nah, di sini tuh ada namanya jembatan di sini prosesnya, dan ini terdiri dari susunan-susunan dengan prinsip dioda. Nah, ada dua jembatan di sini. Jembatan yang pertama itu untuk EBT itu sendiri bentuknya seperti ini, yang seperti belak ketupat, dan yang kedua adalah jembatan antar EBT. Nah, yang per EBT itu fungsinya itu untuk menyarahkan bentuk konversi energi EBT, mau yang bentuk gelombang AC yang kualitasnya bolak-balik atau yang gelombangnya DC. Nah, itu bisa semuanya. Misalnya contohnya, generator angin tuh putarnya kiri kanan. Nah, itu pasti polaritasnya bolak-balik ya. Dan di sini untuk masuk ke sistem ini tuh bisa mengatasinya ini. Nah, kemudian yang berikutnya jembatan yang antar EBT. Nah, ini fungsi utamanya itu sebagai proteksi. Jadi antar EBT itu tidak saling mempengaruhi. Nah, kemudian hasil dari proses jembatan ini masuk ke proses LC. Bentuknya seperti ini. Nah, LC ini atau sebutannya induktor kapasitor itu berfungsi sebagai temporary power storage atau penyimpan energi cadangan. Nah, selain itu juga sebagai penyaring atau filter. Filter apa? Filter kalau ada frekuensi tinggi atau tegangan yang bocor. Nah, setelah itu baru dari proses tersebut menghasilkan suatu keluaran yang disebut VS ini, yang kemudian diproses kembali oleh intermitensi energy control atau istilah lainnya dikendalikan lagi. Nah, kemudian keluaran ini tuh selanjutnya disimpan dalam power storage. Nah, sistem power storage itu dikendalikan oleh suatu sistem yang dinamakan buck-in-boost regulator. Nah, dalam sistem ini tuh bertujuan agar kualitas keluaran energi yang listrik yang itu menjadi stabil dan ketersediaannya terjamin dan atau berkelanjutan. Nah, ini gambaran tabel dan grafik keluarannya nanti, keluaran energi listriknya nanti. Nah, ini adalah gambar rekayasanya. Jadi di sini ada beberapa sumber EBT dan di sini juga ada prototipenya dan data monitoring dan analisisnya. Nah, untuk kesimpulannya, semoga rekayasa dan dari rekayasa ini
dapat memberikan solusi terhadap intermitensi sumber EBT dengan menggunakan sistem jembatan energi listrik atau electrical energy bridge. Kemudian, rekayasa ini diharapkan semoga dapat memberikan gambaran penerapan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik yang fleksibel dan berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Tri Haryadi, Bapak Ibu Erni, dan Bapak Mulyadi untuk memberikan pertanyaan dan saran. Baik, saya mulai dari saya ya. Halo, Nadia Ursula Ya. di Jogja ya. Ya. Ya, aduh saya udah lama nggak ke Jogja nih. Sudah berapa tahun ya saya nggak ke Jogja. Dulu kalau saya kuliah di Solo tuh saya sering bolak-balik ke Jogja. Kalau misalnya bosan di Solo, saya main ke Jogja naik kereta api Pramex. Tapi sekarang Pramex sudah nggak ada ya. Ya. Iya, baiklah. Nadia Ursula, saya sebenarnya kagum dengan judul di awalnya, ya. Kagum, terus selanjutnya yang harus saya utarakan selain kagum dari judulnya, yang saya kagumi juga itu adalah referensi yang digunakan. Nah, referensi yang digunakan, kenapa saya bilang saya kagum juga untuk sebuah tulisan? Kamu itu banyak menggunakan beberapa referensi yang betul-betul update dilihat dari tahun 2021. Di sini banyak sekali kamu gunakan tahun 2021. Itu saya pikir juga satu senjata akurat kalau kita mau lomba menulis tuh ya, dilihat dari itu satu di antara tips juga. Ada beberapa juga seperti buku-buku dari modern control engineering yang digunakan oleh Ogata gitu ya. Itu memang walaupun punya 10 tahun terakhir, tapi biasanya dikaji juga dari buku grand teorinya gitu. Nah, kalau dikaji dari judul yang kita bahas hari ini mengenai rekayasa jembatan energi mobil sumber. Nah, kalau kita mengaji dari segi rekayasa, tentunya pasti ada resiko yang terjadi atau ada hal-hal yang harus dikendalikan. Nah, bisa disampaikan kepada saya kira-kira resiko atau sesuatu hal yang bisa dikendalikan sehingga energi ini bisa stabil dalam meningkatkan efisiensi dari suatu energi listrik, gitu. Bisa dijelaskan kepada saya? Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Haryadi. Jadi untuk resiko kan berarti misalnya ada kerusakan tertentu gitu ya. Nah, mungkin itu berkaitan dengan masalah alatnya, misalnya kualitas alatnya kan kalau makin lama dan makin dipakai kan masih kualitasnya makin berkurang kan ya. Nah, itu mungkin resikonya di situ. Nah, tapi untuk kalau dia ada dijaga dan ada perawatannya, pasti itu bakal tetap alat itu tetap berjalan dan tetap stabil. Nah, untuk yang keluaran tentang energi listriknya gimana biar stabil, nah itu berkat karena ada power storage juga. Nah, itu karena power storage itu kan namanya penyimpanan energi. Nah, kalau misalnya tiba-tiba nih dari sumber EBT ini ada suatu masalah, misalnya tiba-tiba kalau misalnya siang hari pakai yang utamanya energi matahari, misalnya tiba-tiba mendung hujan, itu kan pasti nggak berfungsi kan ya, itu solar panelnya gitu. Nah, jadi dengan berkat adanya power storage ini, jadi ini membantu keluarnya energi listrik. Jadi ada cadangannya gitu. Nah, kemudian misalnya ada kerusakan di bagian awalnya, bisa juga nanti dengan power storage-nya itu. Jadi ada cadangan dan energi listriknya itu tetap jalan, stabil dan berkelanjutan gitu. Baik, kalau dari uji kelayakan dari pemanfaatan alat ini kalau diuji? Kalau sampai saat ini belum ada uji kelayakan, soalnya saya belum nerapin secara nyata, maksudnya misalnya dalam bentuk yang besar, dalam sektor tertentu, itu saya belum menguji ke sana, karena ini kan saya masih dalam tahap simulasi dan saya masih dalam tahap belajar, kan saya masih belajar, belum sampai penerapan yang lebih gede, lebih besar gitu. Jadi belum ngarah ke sektor studi kelayakannya. Baik, nah ini masukan juga untuk si Nadia ya, bahwa ide ini bagus, gagasannya juga bagus, fokus yang dikaji juga bagus, referensi yang digunakan juga bagus, dan saya selalu bilang bahwa sebuah tulisan kalau bagus pasti saya akan mencari coba celah-celah yang gimana yang bisa saya kasih masukan. Nah, langkah lebih baik lagi nanti jika penelitian ini bisa dilanjutkan, boleh Nadia coba dilihat dari studi
kelayakannya, pemanfaatannya, dan tentunya kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh atau yang akan dilakukan dengan alat ini. Bahkan walaupun sudah dari segi literatur sudah dibahas oleh Nadia, nah alangkah lebih baik lagi misalnya ini akan menjadi sesuatu hal yang grande, sesuatu hal yang lebih great gitu ya. Jadi memang lebih baik lagi kalau misalnya emang ada standar seperti uji kelayakan yang harusnya Nadia nanti besok bisa dilakukan dengan uji kelayakannya, pemanfaatannya, kebutuhannya, saya pikir nanti akan jauh lebih baik gitu ya. Tapi kalau untuk standar sekarang tidak masalah, itu juga sudah oke. Cuman saya pengen saja, ekspektasi saja jadi lebih tinggi untuk Nadia bahwa ini keren nih kalau misalnya dari segi eksplorasi, studi kelayakan dan segala macamnya juga oke. Nah jadi saya tidak akan ragukan dengan alat ini. Pemanfaatannya, keberfungsiannya, dan keberterimaan dari alat ini. Itu saja dari saya ya Nadia ya. Terima kasih. Monggo Bapak atau Ibu silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak. Silakan Pak Mariadi mungkin ya. Oke, terima kasih. Lanjutkan saya. Jadi sebagai seorang yang tentunya bukan di bidangnya ya, untuk membahas mengenai teknologi ini, secara keseluruhan memang telah tampak bahwa dari judul saja ini telah sudah menampakkan sebuah tulisan yang di ukuran media saat ini ya, boleh dilanjutkan untuk kedepannya bisa dijadikan sebuah prestasi yang mungkin bisa dilanjutkan untuk tulisan-tulisan ke depannya. Saya melihat beberapa referensi juga yang digunakan ya, karena memang penulisan referensi ini penting ya Nadia, untuk menghindari kita agar kita tidak terkesan tampak sebagai plagiat ya. Jadi saya mencocokkan beberapa referensi yang Nadia gunakan, dan referensi yang Nadia tulis di bagian akhir itu beberapa atau banyak diantaranya tidak sinkron ataupun tidak sama gitu ya. Jadi mungkin ada yang perlu Nadia perbaiki di bagian referensi itu tentang penulisan referensinya. Jadi mungkin bisa belajar lagi cara bagaimana penulisan referensi itu agar lebih tampak tidak plagiat tampaknya gitu ya. Karena memang ini sangat apa namanya ya, sangat kalau bagi saya sih sangat urgen, karena memang ini bentuk tulisan yang memang kita menghargai tulisan-tulisan orang sebelumnya. Meskipun ada kesalahan karena memang salah dalam cara penulisannya mungkin ya, ataupun bagaimana cara ataupun faktor lain yang membuat itu berbeda dari isi dan daftar pustakanya. Tidak banyak yang bisa saya komentari untuk ini karena penyampaian juga sudah baik, secara sistematika juga sudah baik. Itu mungkin Bu Erni, silakan ada lanjutan. Terima kasih Pak Mariadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Mariadi. Untuk Nadia ya, tadi Ibu coba lihat di belakangnya riwayat CV. Dan tertarik juga sih, ini sebentar ya Ibu buka tadi mana dia. Kamu ini memenangkan medali juara 1 dari lomba yang diadakan oleh PLN ya, Museum Listrik Energi Baru. Yang kedua memenangkan medali perak pada ATAST, Tunisian Association for the Future of Science and Technology. Ini lembaganya dari mana nih Nadia? Sebenarnya itu aslinya awal mulanya itu dari Indonesia, itu CYS yang ngadain Central of Young Scientists. Nah terus saya diundang waktu itu lolos. Sebenarnya saya nggak juara di nasionalnya, tapi tiba-tiba diundang ke internasional. Nah itu dari Tunisia gitu. Online mungkin ya? Iya online, masih online waktu itu. Oke, 2021 soalnya ini, tapi ini satu hal yang bagus ya, silver medal. Kemudian ada karya tulis, seharusnya kamu masukkan karya tulis kamu ada di dalam referensi ya, bisa disertasi sendiri.
electric water for life, kemudian yang keduanya itu simulasi power storage, dan sepertinya kan ada benang merah nih semua tulisan kamu, sepertinya ketertarikan kamu tuh linear dengan apa yang disampaikan pada pagi ini ya, Nadia. Oke, itu satu hal yang sangat bagus, nih model yang sangat bagus. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Maradi juga bahwa secara sistematika dan tulisan juga ini ya rapi juga. Ibu ingin tanyakan tentang tadi judulnya adalah kayak EBT ya, tentang EBT. Jadi apa yang melatar belakangi sehingga tulisan ini kamu munculkan gitu? Atau kekuatan dari idemu ini di mana? Coba sampaikan dulu. Oke, ini kan saya berbatukan pada judul ya, Bu. Jadi ini kan saya ambil rekayasa jembatan. Nah di sini topik yang saya bahas tuh saya tekanin di rekayasa jembatan yang proses saya bahas tadi yang ini. Nah karena ini kan sebagai salah satu solusi kan saya di sini kan saya pakai multisumber EBT, EBT. Nah EBT itu kan yang saya gunakan ini kan yang berhubungan dengan alam, misalnya matahari, angin, air dan sebagainya. Nah itu kan pasti kan dari energi dari alam itu kan tidak bisa kita atur kan ya. Jadi kita harus beradaptasi dengan alam sekitar gitu. Nah gimana cara kita beradaptasinya? Salah satunya dengan cara ini. Misalnya kita membuat sistem ingin membuat suatu energi listrik yang berkelanjutan. Jadi dengan rekayasa jembatan ini bisa memberikan solusi untuk memberikan suatu memperoleh energi listrik yang stabil dan berkelanjutan. Intinya itu. Nadia, kalau di Indonesia penting sekalikah jembatan ini untuk disosialisasikan kemudian dijadikan satu hal yang bisa dilakukan masyarakat, penting sekali kan? Menurut saya penting, karena kan sudah saya jelaskan di latar belakang itu kan terkait dengan isu-isu global terkait dengan iklim, emisi karbon dan sebagainya. Nah kan sampai sekarang saat ini kan kita masih pakai energi fosil. Nah di sini kenapa saya ingin membawa energi EBT, salah satunya itu gitu. Dan di Indonesia kalau hal itu terus diterapkan, hal apa sih yang membuat itu memang layak diterapkan di Indonesia? Ya sebenarnya itu sebenarnya secara umum penting buat kita, karena kan kita sebagai dari negara Indonesia juga ikut terlibat dalam suatu isu mengatasi solusi gimana isu global itu. Jadi gimana caranya Indonesia turut ikut serta dalam mencari solusi itu. Oke, baik. Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Triharyadi. Kira-kira kalau ini dilakukan pembuatan itu sebenarnya bahasa listriknya jembatan ya, bukan jembatan. Itu berapa biayanya sih? Merakit itu mahal sekali kan? Oke, sebenarnya untuk yang prototipe yang ini itu tuh kan sudah dijelaskan ke Pak Triadi tadi, butuh studi kelayakan. Jadi ya harganya ya menyesuaikan nantinya. Tapi kalau untuk penerapan benernya untuk yang secara sektor dalam sektor yang besar, ya itu pasti lebih mahal mungkin ya untuk saat ini. Tapi kalau misalnya ini beneran diterapin dan terus ke depannya itu makin dibutuhkan, banyak orang yang membutuhkan, ya pasti mungkin bisa aja harganya masih agak lebih murah gitu. Jadi tergantung nanti studi kelayakannya juga nanti gimana. Oke, baik Nadia. Jadi saran Ibu memang ini udah bagus, jadi ada semacam media penyimpan terutama bagi negeri di Indonesia yang segala macam pasokan, jangankan pasokan energi terbarukan, ya pasokan listrik aja masih DRPet. Apalagi kalau kamu tinggal di Pontianak, ini udah konsumsi umum tentang DRPet listrik ini ya. Nah, artinya ini semacam penyimpanan yang boleh direkomendasikan. Nah, kedepannya saran Ibu untuk tulisan ini adalah apakah skala jembatan listrik ini itu skalanya skala besar atau skala rumah tangga? Misalnya untuk skala rumah tangga ya, berapa kira-kira kalau budget untuk skala rumah tangga pembuatan jembatan listrik ini? Nah itu mungkin perlu disampaikan untuk menguatkan bahwa produk kamu ini pertama memang penting, terutama bagi negeri seperti Indonesia yang pasokan listriknya sangat terbatas atau pasokan energi terbarukannya terbatas. Yang kedua bisa membantu daerah-daerah yang masih minim pasokan listrik. Kemudian yang ketiga adalah biayanya cukup terjangkau. Jadi artinya kamu sempitkan lagi tentang
jembatan ini apakah bisa dalam skala rumah tangga. Bila tidak skala rumah tangga, skala terkecil lah, misalnya skala lingkungan 1 RT, ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk kedepannya untuk nanti kamu perbaiki naskah kamu ini. Begitu aja ya Nadia ya. Makasih Kak Pantia. Sebenarnya sebelumnya Bu, jadi sebenarnya saya itu sampai sekarang ini sebelumnya terima kasih atas sarannya, dan saat ini tuh saya coba cari juga referensi terkait dengan ini untuk kemandirian yang energi ini bisa untuk dalam skala yang terbatas, misalnya skala domestik rumah tangga, desa-desa itu bisa dimungkinkan bisa, dan juga bisa dimungkinkan untuk skala industri atau pabrik. Nah ini juga saya sampai sekarang ini mencari referensi seberapa besar sih kebutuhan rumah tangga, kualitas energinya seberapa, terus pabrik seberapa, itu sampai saat ini saya masih cari referensi seperti itu. Jadi ya terima kasih atas saran dan pertanyaan, saran dan masukan dari para juri. Terima kasih. Baik Nadia, tadi seperti yang kamu bilang tadi bahwa ada yang lagi cari referensi, makanya tadi menyambung dari yang saya bilang tadi uji kelayakannya tadi, supaya nanti efeknya lebih kepada efisiensinya ya. Nah itu saja. Siap. Boleh tuh Nadia, boleh dah dari sekarang udah boleh cari referensi dari kebutuhannya, kelayakannya dan segala macam. Biar bagus ya. Siap. Makasih Pak.